Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Dan silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Oke, baik. Apakah kalian semua di sini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jika kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian lihat dan dengarkan yang akan saya jelaskan. Dan materi yang akan kita pelajari dan bahas hari ini itu adalah stunting ya. Kenapa kalian itu harus paham dengan stunting agar kalian nantinya bisa membantu mencegah anak-anak yang terkena stunting dan dapat juga mencegah dampak-dampak buruk yang bisa saja terjadi karena stunting. Dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang stunting. Stunting itu adalah gangguan perkembangan pada seorang anak yang disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulus psikososialnya yang tidak memadai. Terus juga masalah stunting pada anak di Indonesia itu sudah menjadi pekerjaan bagi pemerintah yang masih perlu perhatian khusus. Stunting pada anak bisa mengganggu perkembangan mereka, bahkan bisa meningkatkan resiko kematian pada anak. Terus juga stunting dapat menyebabkan perkembangan otak serta tumbuh kembangnya terhambat. Anak yang menderita stunting itu pada umumnya bertubuh lebih pendek dari anak pada umumnya atau seusianya. Angka anak penderita stunting di Indonesia tergolong cukup tinggi ya, menurut hasil survei status gizi balita Indonesia. Dan yang selanjutnya itu ada dampak dari stunting. Stunting dapat menyebabkan beragam dampak buruk atau untuk anak, baik dalam jangka yang panjang maupun pendek. Terus ini ada menurut jangka pendek ya, dampak yang menurut jangka pendek. Yang pertama itu sering merasa kesakitan bahkan kematian. Terus yang kedua, menghambat pertumbuhan syaraf anak sehingga fungsi kognitifnya itu menurun. Terus yang ketiga itu perkembangan motorik lebih lamban. Yang keempat, kesulitan dalam mengucapkan bahasa ekspresifnya. Terus yang kelima itu meningkatkan biaya kesehatan. Terus kalau untuk dalam dampak jangka panjangnya itu, yang pertama, postur tubuhnya itu tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Terus yang kedua itu meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. Terus yang ketiga itu menurunnya kesehatan reproduksinya. Terus yang keempat itu kapasitas belajar dan performanya kurang optimal saat sekolah atau produktivitas dan kapasitas kerjanya kurang optimal, tidak optimal dibandingkan orang-orang pada umumnya. Terus yang selanjutnya ini ada ciri-ciri dari stunting ya. Ciri-ciri dari stunting itu pada anak tinggi dan berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya dia atau pada umumnya. Terus juga anak tersebut rentan mengalami gangguan pada tulangnya. Gangguan pada tulangnya itu rentan. Terus juga mengalami gangguan terhadap tumbuh kembangnya. 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 Terus juga mengalami gangguan terhadap tumbuh kembangnya.
Terus yang selanjutnya itu ada cara mencegah stunting ya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian stunting, dampak jangka panjang dan jangka pendek yang disebabkan oleh stunting, ciri-ciri seorang anak yang terkena stunting. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mencegah stunting ya. Mencegah stunting itu bisa dimulai saat ibu masih mengandung hingga anak berada pada masa dewasa muda. Yang pertama ini ada pada saat ibu hamil dan proses bersalin ya. Yang pertama itu bisa mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau NIC terpadu yang masuk dalam pelayanan KIA yang dimulai saat hamil sampai pasca nifas. Yang kedua ada pelayanan tersebut sangat penting untuk mencegah komplikasi pada masa kehamilan dan pasca persalinan. Yang kedua ada meningkatkan persalinan bisa difasilitasi kesehatan. Terus juga bisa menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein dan mikronutrien atau TKPM. Terus juga bisa deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Terus ada juga pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA. Terus yang terakhir itu bisa menyelenggarakan konseling inisiasi menyusu dini atau IMD dan ASI eksklusif. Dan yang selanjutnya itu ada pencegahan pada masa balita. Itu yang pertama itu dengan pemantauan pertumbuhan balitanya. Terus juga yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita. Dan yang ketiga itu ada menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak. Dan yang terakhir itu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seorang balita itu. Nah, untuk cara pencegahannya pada pada anak usia sekolah. Yang pertama itu bisa melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS. Terus juga yang kedua menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau PROGAS. Dan yang terakhir itu bisa memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Dan untuk pencegahan pada saat remaja, bisa dengan meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizinya seimbang, tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba. Terus yang terakhir itu pendidikan kesehatan reproduksinya. Dan yang terakhir ini ada cara mencegahnya pada masa dewasa muda, yaitu dengan penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana atau KB. Terus juga deteksi dini penyakit menular dan tidak menularnya. Terus juga bisa meningkatkan penyuluhan PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok atau mengkonsumsi narkoba juga. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mempertanyakan dan membahas kenapa stunting itu bisa menjadi masalah kesehatan yang sangat serius di Indonesia atau cukup serius di Indonesia ya. Karena stunting itu berpotensi memperlambat perkembangan otak seorang anak dengan dampak jangka panjangnya berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Oke, baik, karena tadi saya sudah menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang stunting, dari pengertian stunting, ciri-ciri anak yang terkena stunting, dampak jangka pendek dan jangka panjang yang disebabkan oleh stunting, terus juga sampai cara mencegah stunting itu sendiri bagaimana.
Terus sekarang saya ingin kalian membentuk kelompok. Satu kelompok cukup berisikan 2 orang saja. Jika sudah terbentuk kelompoknya, saya ingin satu orang untuk menjelaskan di depan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang satu orang kelompoknya lagi mendengarkan dan mencatat apa yang sedang dijelaskan oleh temannya. Nanti bergantian yang sudah mencatat dan mendengarkan apa yang temannya jelaskan, bergantian untuk menjelaskan ulang apa yang sudah didengar dan yang sudah dicatat oleh kalian. Nah, dan seterusnya itu nanti bergantian kelompok lain untuk bergiliran menyampaikan hasil wawancaranya dengan kelompok pasangannya di depan sampai semua siswa di kelas ini sudah menyampaikan atau sudah mengemukakan hasil wawancaranya. Oke, baik. Karena semua kelompok di kelas ini sudah menyampaikan hasil wawancaranya dengan kelompok lain, dengan pasangan kelompoknya, dan sudah menjelaskannya juga di depan. Apa ada dari kalian yang masih kurang dipahami dari materi yang hari ini kita pelajari dan bahas? Jika ada yang masih kurang dipahami, saya persilakan boleh bertanya. Dan jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, saya akan menutup pelajaran pada hari ini. Baik, alhamdulillah, karena kita sudah di akhir pembelajaran, sudah menyelesaikan materi hari ini, dan semua kelompok juga sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil wawancaranya. Ke depan, bila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Model pembelajaran artikulasi itu merupakan model yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya apa yang telah diberikan atau dijelaskan oleh seorang guru, seorang siswa wajib menjelaskannya pada siswa lain atau pasangan kelompoknya. Disinilah keunikan model pembelajaran ini. Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampai pesan. Model pembelajaran artikulasi ini merupakan model pembelajaran yang menuntut siswanya aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswanya mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang kita bahas hari itu. Model pembelajaran artikulasi juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya ya. Yang pertama itu kekurangannya hanya untuk mata pelajaran tertentu saja. Waktu yang dibutuhkan juga banyak, materi yang didapat sedikit, terus juga banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitori, terus juga lebih sedikit ide yang muncul. Terus juga yang terakhir, jika ada perselisihan di antara kedua pasangan kelompok di dalam satu kelompok itu, tidak ada penengah bagi mereka. Dan untuk kelebihannya, semua siswa terlibat mendapat peran. Contoh seperti kayak yang pertama menjelaskan di depan itu juga nanti akan bergantian, yang mencatat dan mendengarkan yang sudah dijelaskan oleh temannya itu nanti bergantian. Dia akan menjelaskan juga apa yang sudah didengar dan dicatat olehnya. Terus yang kedua itu melatih daya serap pemahaman dari orang lain. Terus juga cocok untuk tugas sederhana, interaksinya lebih mudah. Terus juga lebih mudah dan cepat membentuknya. Terus yang terakhir itu meningkatkan partisipasi anak atau peserta didik.